Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bapak Rekraf Digital Entrepreneurship 2.0. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan sebuah bisnis model. Karena pada dasarnya semua bisnis itu punya bisnis model ya. Bahkan gitu kan bisnis grosiran gitu kan. Grosiran misalnya ada orang tua kita misalkan jualan sembako gitu kan. Nah, itu adalah bisnis modelnya. Biasanya ada grosiran atau langsung ke end user gitu. Itu adalah bisnis model sebetulnya. Maka dari itu kita sebagai pemilik perusahaan ada baiknya memang wajib menentukan bisnis model, karena bisnis model ini akan menentukan semua proses ya, baik itu proses promosi, proses distribusi, bahkan proses brandingnya gitu ya. Nah, karena setiap perusahaan itu memiliki cara untuk mendapatkan profit ya, untuk bertahan hidup misalkan, atau untuk investasi, bahkan untuk reinvestasi gitu. Nah, makanya bisnis model ini akan menentukan, atau bisnis model itu ibaratnya peta lah ya, petanya gitu. Jadi ini akan menuntun teman-teman ke tujuan teman-teman. Ketika teman-teman memiliki tujuan ya, dibutuhkanlah peta biasanya nih, karena kita kan nggak tahu nih arah tujuan kita tuh lewat mana. Kita mau ke Surabaya, kita bingung untuk lewat mana gitu kan, maka dibutuhkanlah peta. Peta itu adalah salah satunya adalah bisnis model ya. Oke. Nah, ini sekilas ya tentang bisnis model, supaya teman-teman kebuka dulu bisnis model itu seperti apa sih gitu kan. Jadi bisnis model itu banyak banget ya teman-teman, banyak banget. Ini adalah bisnis model yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya sebelumnya. Misalkan kalau bisnis model e-commerce itu ada beberapa gitu ya. Ada B2C gitu. B2C itu kita langsung jual ke end user atau customer gitu ya. Contohnya retailer atau PO gitu. PO juga mungkin ada yang B2C, ada yang B2B gitu. Kemudian ada B2B ya. B2B itu business to business. Kalau itu kan business to customer. Kita perusahaan ke customer, atau kita sebagai perusahaan bisnis modelnya ke perusahaan lagi, atau ke bisnis lagi. Nah, bisnis lagi ini kayak reseller, itu termasuk B2B gitu. Entah itu canvassing itu ke toko-toko, misalkan toko-toko offline, atau bahkan private label. Misalkan brand teman-teman ini pengen di labelin oleh brand gitu. Misalkan kayak misalkan saya punya jaket outdoor gitu, kemudian ingin di white labelin oleh sebuah perusahaan yang emang mereka tuh pengen family gathering misalkan gitu. Itu namanya private label. Atau B2B2C, kita seperti e-commerce atau marketplace ya. Jadi marketplace tersebut istilahnya berinteraksi gitu, berbisnis dengan perusahaan, kemudian perusahaan ini untuk jual lagi ke end user. Itu seperti marketplace lah, marketplace di Indonesia seperti itu. Atau situs itu kayak mungkin contohnya OLX atau Kaskus. Jadi kita, atau Facebook Marketplace gitu ya. Jadi kita sebagai customer bisa menjual langsung ke customer, biasanya barang-barang bekas kayak gitu-gitu. Kemudian B2G, business to government. Jadi kita menjual produk tersebut ke pemerintah. Jadi teman-teman UMKM ini sekarang ada kabar baik, bisa mendaftarkan produk teman-teman di e-katalog. E-katalog itu adalah, jadi setiap perusahaan setiap pemerintah itu belanja apapun, entah itu belanja kebutuhan kantor dan lain-lain, itu carinya pasti di e-katalog. Di katalog itu cari, itu memungkinkan untuk teman-teman UMKM juga bisa berkontribusi atau bisa menjual ke perusahaan ke pemerintah gitu ya. Kemudian bisa model startup itu perusahaan teknologi gitu ya. Ada yang sistemnya marketplace ya, kemudian on demand service seperti GoFood gitu kan. Bisa juga berlangganan kayak Netflix. Kita berlangganan 1 bulan untuk menonton menonton 1 bulan gitu kan. Kemudian premium kita gratis di awal, kemudian nanti istilahnya ada yang berbayarnya gitu kan. Gratis, kemudian nanti ada yang berbayarnya. Kemudian ya ada premium untuk mengakses, untuk membeli sebuah produk itu, atau untuk menonton atau menggunakan sebuah produk itu harus berlangganan dulu gitu, atau harus beli dulu gitu. Ini salah satu di antara beberapa bisnis model startup. Oke, kemudian bisnis model by distribusi, dropshipping itu juga salah satu bisnis model berdasarkan cara distribusi. Kemudian ada wholesaling, itu istilahnya grosiran gitu ya, atau reseller itu sendiri ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa didapat dari bisnis model seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman, sebetulnya
Jarang banget perusahaan konvensional atau perusahaan yang non teknologi seperti fashion, kuliner atau kriya ya, itu menggunakan bisnis model yang unik gitu ya. Biasanya mereka cuma jualan, jualan, dan jualan. Nggak ada revenue stream lain, nggak ada bisnis model yang lain ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman punya ide kayak misalkan khusus untuk loyal customer itu berlangganan sebulan itu cukup berlangganan 30.000 gitu ya. Nanti setiap bulan si orang tersebut bisa free ongkir ketika belanja, tapi harus berlangganan. Bayangin si ada loyal customer setiap hari langganan 30.000 30.000 selama setahun misalkan ya. Berarti setahun bisa 300 lebih gitu, 300.000 lebih setahun. Nah, untuk apa? Untuk merangsang orang supaya setiap bulan tuh belanja ke kita gitu loh. Jadi berlangganan ongkos kirim sehingga merangsang orang untuk belanja. Ini yang dilakukan oleh dulu ada Bukalapak premium. Jadi kita berlangganan 50.000 per bulan, itu dapat free ongkir beberapa kali gitu. Gojek juga, Grab juga kayak gitu. Kita berlangganan misalkan sebulan 50.000 itu dapat gratis naik Gojek gitu ya, senilai 10.000 selama 5 kali. Kemudian ongkos kirim GoFoodnya selama 5 kali maksimal 10.000 kayak gitu-gitu. Jadi itu langganan. Jadi langganan ini juga bisa menjadi bisnis model baru untuk teman-teman sebetulnya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri gitu ya. Itu salah satunya berlangganan. Ada lagi mungkin on demand ya. Teman-teman bisnis fashionnya itu ada bisnis fashion yang sewaan misalkan. Teman-teman ini ada bisa beli, kalau beli kan misalkan harga 300.000 nih. Kalau sewa bisa disewa, misalkan emang ada misalkan jaket khusus sewaan, atau ada sepatu yang kita sewain sekali pakai misalkan 50.000 gitu kan, tapi bisa dikembalikan lagi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya bisnis model yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan ya. Kita terus berinovasi. Kemudian mungkin teman-teman juga bisa menggunakan bisnis model social enterprise ya. Bagaimana kita seorang pengusaha tujuannya adalah impact ke sosial ya, ke sosial. Nah, ini adalah rekomendasi buku ya dari saya. Saya baca ini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini buku kisah tentang brand sepatu Toms ya. Jadi dia ini adalah salah satu istilahnya brand yang menjadi role model beberapa social enterprise. Jadi Toms ini menganut social enterprise. Jadi kalau kita beli sepatu, maka si Toms memberikan sepatu. Kita beli kacamata di Toms, si Toms memberikan kacamata plus istilahnya kayak pengobatan gratis untuk orang-orang yang nggak mampu gitu ya. Beli kopi misalkan dapat istilahnya menyumbangkan air bersih dan lain-lain ya. Jadi Toms ini menyumbangkan sepatu untuk anak-anak di Argentina yang nggak mampu. Bayangin di Argentina sana banyak anak kecil yang sekolah itu nggak pakai sepatu gitu loh. Kan sangat-sangat istilahnya memprihatinkan gitu. Makanya si Toms ini ada istilahnya bikin 1 for 1. Kita beli sepatu kemudian untuk didonasikan ke Argentina atau di negara-negara lain gitu. Nah, Toms ini bisnis modelnya seperti ini teman-teman. Jadi Toms itu menjual ke customer itu adalah menjual value. Value-nya apa? Yaitu 1 for 1 ya. Nah, selain kita menjual value, tentu kita jangan sampai hanya menjual agama ya dalam tanda kutip. Ini kita bisa beli ini otomatis sedekah ke anak yatim 10% gitu. Tapi produknya nggak bagus. Nah, itu saya nggak banget saya sarankan gitu loh. Nggak saya sarankan karena usahakan brand kita itu terkenal dengan kualitasnya. Tapi kita bisa menentukan bisnis model atau value kita dengan cara berdonasi gitu. Tapi jangan jadikan donasi itu sebagai nilai jual utama kita ya. Jadi Toms itu menjual value-nya apa ya? Produknya bagus, produknya juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 700 atau 800 ribu gitu kan. Ketika customer itu beli sama dengan berdonasi melalui Toms. Toms mendistribusikan donasi ke NGO. NGO itu non government organization ya, atau yayasan gitu kan. Dan NGO mendapatkan manfaat
dari Toms gitu kan. Kemudian customer yang aware, yang customer yang tahu kalau Toms ini memiliki value one for one, itu Toms akan menghemat biaya marketing dengan word of mouth-nya gitu loh. Jadi mulut ke mulut. Wah, beli Toms saja. Toms itu kualitasnya bagus. Kemudian juga ketika kita beli otomatis kita sedekah gitu kan. Itu kan mulut ke mulut. Sehingga efisien banget gitu loh biaya marketingnya gitu kan. Kemudian ada kepuasan batin dari sisi customer karena merasa telah berbagi ke sesama melalui Toms. Maka Toms ini memang value proposition-nya adalah one for one yang tentu akan mendapatkan menarik pelanggan, yang dapat menarik pelanggan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bisnis model juga bisa berevolusi ya, apalagi masa-masa pandemik seperti ini ya. Bisnis model ini kita bisa berevolusi. Yang tadinya kita jual baju gitu ya, kemudian akhirnya kita jual masker. Nggak masalah teman-teman, karena produk sama, market berbeda ya. Atau misalkan gini, istilahnya industrinya sama, kemudian produknya berbeda, ini nggak masalah gitu. Kita juga di dunia perjahitan, dunia perkainan, kita bikin masker. Atau kita bikin produknya sama, marketnya berbeda. Jadi kita istilahnya bikin produk jaket atau gamis gitu kan, tapi kita menargetkan ke orang-orang yang misalnya menengah ke bawah, yang tadi menengah ke atas, jadi kita menargetkan menengah ke bawah, jadi dengan kualitas yang mungkin diturunkan atau yang kualitasnya sama gitu loh, karena kita mau menjangkau ke yang lebih luas. Karena di zaman corona ini istilahnya di zaman pandemik ini market udah nggak nentu gitu lah. Atau bisa juga produknya berbeda, marketnya sama. Misalkan yang tadinya kita jualan fashion gitu ya, kemudian karena marketnya sama-sama mahasiswa, maka ketika fashion itu nggak laku di masa pandemik seperti ini, bisa juga kita pivot menjual apapun yang laku tapi ke market kita ya. Market kita kan misalkan mahasiswa tersebut, jadi produknya bisa boleh berbeda tapi marketnya sama, ini nggak masalah. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ada bayangan ya. Di video berikutnya saya akan membahas sedikit tentang cara mengisi bisnis model Canvas dan value proposition Canvas ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.